Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf sama kakak-kakak sekalian karena sudah terlambat untuk mengumpulkan final project ini dan terlambat mengumpulkan CV. Semuanya telat saya. Maaf. Hari ini saya mau presentasi tentang final project. Final project ini dibuat sebelumnya, final project ini baru dibuat 2 hari sebelumnya, Mbak. Jadi ya mohon maaf ya, Mbak, kalau banyak kekurangan dan ya gitulah pokoknya, Mbak. Final project, oke, ke slide 1-nya. Final project ini dibuat dengan framework Vue.js versinya 5.0.1, Node.js, Bootstrap, CSS, jQuery, dan Heroku sebagai cloud platformnya untuk dia ngedeploy-nya. Pada project ini saya membagi komponen itu menjadi 6. Kayak komponen seperti navbar, dia portofolio, dan beberapa komponen yang lainnya. Kontak. Nah, terus saya masukin lagi folder di dalam komponen seperti folder helper untuk itu yang kayak additionalnya, Mbak. Misalnya logo, modal, card, terus icon dia pakai CDN. Oke. Kalau icon dia pakai CDN, aku tambahin di indeksnya. Oke. Nah, ke slide 2-nya, arsitektur filenya kurang lebih sama kayak yang biasa, Vue CLI, terus ada disk sebagai file distribusi semua komponen, script, style, dia pakai public folder, src, asset, komponen, app view, dan main.js, dan beberapa config modul. Di luarnya ada beberapa file konflik modul dan server, kayak server pas mau deploy kan, sama node modul ada file config beberapa kayak view config.js, sama ada beberapa config lagi yang lain config. Kalau di tiganya deploymentnya pakai Heroku dan cloud platform. Dia ini ada masalah semalam gara-gara ini, karena pas ngikutin yang di video yang kemarin-kemarin kan, sebelum itu harus install Express. Habis install Express kita pakai npm install dependensinya, baru di cloud. Nah, yang baru buat server JS, baru dimasukin codingan, terus di build kan, habis di build baru di push ke repo. Nah, pas nge-push ke repo, saya lupa pas saya nge-push ke repo dulu, baru buat file server.js. Jadi file server.js-nya ada di repo, tapi isinya kosong. Makanya sampai jam 4 tadi, Mbak, nggak ketemu. Kenapa ya? Pas dibuka baru, oh ternyata file servernya kosong. Jadi saya hapus semua gitnya, dibuat baru lagi. Dari awal, dari git init sampai ke dia nge-push ke repo, dari repo baru coba jalanin step-step untuk di-deploy. Baru jadi jam 8 tadi, Mbak. Kontekan sama Pak Fahmi, sama Mas Fahmi sudah selesai juga, tapi akhirnya tadi dia ada error, jadi nggak bisa dibuka. Ini filenya. Coba dilihat. Ini kayak ini. Ini about-nya. Ini experience-nya. Ini yang animation on scrolling pakai dependensi juga dari Bootstrap kayaknya, Mbak. Saya lihat dari ini dari dokumentasi, nggak tahu dari mana, pokoknya saya masukin.
Yang bagus, masukin aja. Ini di portofolionya. Isinya ini saya nggak sempat mikir, Mbak. Jadi ya terserah aja yang mana kelihatan sama saya. Kontaknya pas desain dia belum ada ini, tapi bisa ada modalnya. Nggak saya sambungin, nggak sempat waktunya mau cari dokumentasinya, Mbak. Ya, oke. Ini kontaknya, ini portofolionya. Ini skill, ini upload. Ininya sejalan. Jadi ini yang begitu ini masuk Behance. Nah, yang di resume memang harus pakai require. Saya nggak sempat mau nyambungin lagi di modulnya, jadi saya sambungin, Mbak. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Itu aja, Mbak. Oke. Sip. Oke deh. Ini paling sesi tanya jawab langsung aja ya. Iya, Mbak. Oke. Pertanyaannya ada titipan nih dari Mas Dedi sama Mas Hari. Kenapa bisa telat? Ya, maaf, Mbak. Kemarin persiapan di kantor ada ini, jadi saya nggak bisa ngelak. Terpaksa. Sebenarnya pemikiran saya bisa itu, saya santai itu kemarin saya sudah siapin yang ini loh, Mbak, file ininya yang saya jadiin yang di sini nih. Ya. Udah siapin, tapi info mikir juga kan kata Mas Hari harus pakai view. Saya mau ngimport itu ke view dari hari Kamis itu, sama ini mikir gimana ya, hari Jumat baru nelpon Mas Hari. Mas, gimana Mas? Harus diimport satu-satu katanya. Aduh, nggak sempet lagi. Tapi masih saya usahain minggu itu kan. Jadinya setengah. Ujung-ujungnya, enakan buat baru daripada ngimport yang kayak ini kan. Jadi jatuhnya banyakkan errornya. Makanya saya telat. Oke, paling itu doang sih yang ditanya kenapa telat. Terus, ini kalau bisa milih nih, ini kan kemarin bilangnya kan pakai view itu kan karena disuruh Mas Hari. Nah, kalau bisa milih Mas Adi Putra emang maunya pakai apa? Kalau untuk teks front end-nya? Kalau teks kontennya sebenarnya sih kemarin saya ketemu template-nya, Mbak, yang tinggal deploy. Makanya saya agak santai kan. Jadi saya pas lihat tinggal saya pelajarin dikit apa yang ada di template itu supaya bisa saya jelasin kayak gini kan. Saya tinggal pelajarin dikit, itu sudah saya pelajarin, sudah selesai itu hari itu, Mbak. Tinggal saya pelajarin sama buat presentasi. Pas terakhir nanya sama Mas Hari, ini kalau kayak gini kayak gimana? Pokoknya pakai view ya katanya, supaya pelajarannya masuk gitu kan, sesuai dengan apa yang diajarkan. Oh ya, siap Mas. Wah, kacau jadinya kan. Jadi dari situ saya ya udah, saya buat baru lagi kan. Mikir-mikir kalau import kayak itu ribet, Mbak, harus ganti metode, harus ganti semuanya kan, sedangkan itu sudah jadi main JS semua, sudah dibuild kan. Saya harus di indeksnya sudah masuk main JS-nya. Nah, ribet jadinya kalau memang harus saya pisah-pisahin lagi yang mana yang ini sudah masuk semua kan. Itulah, daripada ini mundur aja dulu, mending saya buat 1 minggu lagi gitu. Makanya ngomong sama Mbak Ara. Bolehin sama Mbak Ara. Coba ini di-inspect dong. Saya mau lihat tampilan mobile-nya. Ini Mbak, agak lama nih. Iya. Nah, kan baru keluar dia, Mbak. Ya. Coba itu tampilan mobile-nya dong. Nah, bentar. Tampilan elemen mobile ini. Nah, ya gitu. Coba di-cek semua ininya. Bisa dipencet nggak tombolnya yang about portfolio itu, menunya coba diklik.
ya, coba diklik. Nah, Iya ya udah. itu diklik satu-satu, coba jalan nggak? Oke, itu ada dark mode kayak gitu ya, yang gambar bulan. Heeh, ada ini. Dapat dari navbarnya, Mbak. Nah, ini berarti ini ya, pakai Bootstrap ya? Heeh. Template Bootstrap. Ini berarti di GitHub-nya itu commit-nya langsung sekalian ya, nggak satu-satu gitu. Commit A. Jadi git add strip A gede. Coba buka dong GitHub-nya, saya mau lihat, ya, buka repo-nya, mau lihat ininya, history commit-nya. Ini berarti back-end-nya pakai apa nih? Express sama apa? Express doang, Mbak. Berarti nggak connect ke database ya? Nggak connect ke database. Database-nya dia kayak pakai info kayak gini, Mbak. Pakai JSON berarti ya? Dia pakai info kayak gini. Dia jadi semua ini masuknya ke sini. Jadi dia manggil-manggil sendiri. Oke, berarti ini masih pakai list ya istilahnya, belum connect ke MySQL Belum. atau ke MongoDB gitu ya? Enggak, Mbak. Nggak sempet saya. Oke. Tapi paham kan Mas Adi Putra caranya untuk connect ke MongoDB ataupun ke MySQL nanti. Ke MySQL kan memang harus pakai JSON ya. Jadi di-convert dulu, dia manggil API pakai JSON, baru nanti dimasukin ke sini kan. Iya, Kalau MongoDB kan langsung tuh. Kalau MongoDB langsung. Tapi saya nggak sempet buatnya, Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada, ini maksudnya nggak di coding statik langsung di situnya loh, masih pakai list gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa. Oke, coba ininya lihat history commit-nya Mas. History commit. Bukan di sini sih. Di mana tuh? Itu di ininya, di profil lah. Profil? Yang ini, Mbak? Ya. Bukan. Itu tadi benar yang ADPT vertikal itu, klik aja. Ke bawah coba. Nah, itu maksud saya. Tadi tuh yang hijau-hijau. Ya. Itu cuma 2 kali commit. Iya, karena aku bukanya kan langsung git add, langsung masukin server, Mbak. Satu folder semua itu pasti langsung masuk ya. Pertama kan aku masukin server baru, sudah server baru yang ini aku bilang tadi yang ini yang ketinggalan, makanya dia error terus kan, method nggak jalan katanya gitu kan. Oke. Ada keterangan pas itunya. Berarti ini tadi apa namanya? Ini tuh benar-benar langsung dikerjain dalam waktu 2 hari gitu ya. Nggak nyicil dari kemarin-kemarin tuh ya. Keahlian khusus saya begadang kok, Mbak. Itu keahlian khusus. Ya cuma nanti kalau kerja gitu, misalkan di freelance atau nanti kerja jadi full stack itu, apa namanya? Ya jangan langsung begini, di commit aja satu-satu. Karena kalau mau ngelihat portofolio nih, itu yang dilihat tuh ini commit-nya berapa lama aktif nggak di GitHub gitu. Oh gitu. Iya, siap. Jadi apa namanya? Kalau secara apa namanya? Fungsional udah bagus ya, tinggal tadi tuh yang info.js ini paling connectin ke MongoDB kalau misalkan apa namanya? Malas bikin API kan, kalau MongoDB kan langsung bisa ya pakai Express.js ya. Bisa. Nah, itu mending coba nanti selepas dari sini coba pakai MongoDB gitu ya. Dicoba. Jadi nggak nguap gitu ilmu yang diajarin Mas Dedi sama Mas Ari kemarin. Siap. Ya, kalau misalkan ada waktu mau explore lagi, ya kalau bisa harus explore sih. Masa selesai bootcamp nggak ngapa-ngapain lagi kan? Ini sudah ada rencana sih Mbak, sudah nyicil-nyicil kan, mau buat kayak web kecil-kecil gitu aja dulu buat jualan kan, coba-coba. Ya, boleh. Kenalan kan, supaya nggak bego juga Mbak. Kalau ini kan seminggu yang kayak gini nggak disenggol-senggol lagi, lupa lagi Mbak. Iya makanya, apalagi kalau pemula
belum terbiasa ya istilahnya. Nah itu pasti kalau nggak dikerjain lupa. Saya aja juga ada beberapa yang nggak disentuh-sentuh lagi kayak mesti familiar ulang dulu. Baca lagi kan, baca Iya, dokumentasi. betul harus baca dokumentasi Apa lagi. ya udah itu Mbak, namanya. Oke. Terus pada saat bikin project ini ada ini nggak kesulitan yang lumayan berat gitu. Terus gimana cara ngadepinnya Mas Adi Putra? Kemarin coba buat pakai yang view pakai S-Lin, yang Lin itu Mbak. Mhm. Nah, dia sering keluar multi word. Jadi saya kan kalau nulis itu kalau nggak huruf kecil semua, depannya huruf gede gitu. Iya. Dikasih tahu, aku bingung Mbak. Pas masak Mhm. template dari dokumentasi aja kok langsung the document is multi word kan S-Lin. Gimana sih kok ngopi yang sudah pasti-pasti kan, yang istilahnya tinggal ngedit kayak ngopi nahbar, ngopi body, ngopi yang kayak atas itu aja kan, masa harus multi word. Jadi ketemu sama Mas Dedi pas dimasukin ke komponen, di komponennya rupanya salah file komponen tuh harus, kalau dia harus 2 kata, kalau dia 1 kata harus depannya huruf gede, kalau depannya huruf kecil dia pasti ini kan, dia dibacanya multi word sama S-Lin. Untuk itu jadi saran Mas Dedi kalau mau buat komponen jadi navcom gitu kan, atau enggak the footer atau navbar B-nya gitu kan, atau komponen ditambahin prefix komponen kalau mau gitu. Ya siap Mas, dicoba kan bisa. Bisa. Nah sama yang pas convert itu tadi, convert itu sudah ketemu sebenarnya masalahnya Mbak, harus dipisahkan satu, tapi saya mikir waktunya nggak cukup, jadi saya pindah aliran aja daripada nggak selesai kan. Sama tadi pagi barusan gara-gara mau ngedeploy yang web ini kan, sudah berapa kali dokumentasi, pertama kali kan pakai yang dari video Mas Hari. Ternyata ups juga dia kan. Nah, terus aku cari lagi dokumentasi, cuma aku pakai yang ini jadi dokumentasinya Mbak. Pakai yang server, coding server yang ini. Nih, dipakai yang pakai ini servernya npm install. Nah, pakai yang ini dia jadi dua server JS pakai codingan ini. Nanti sama ujungnya sama juga tapi start Node.js. Nah, untuk ngeceknya kan jadi aku baca tadi kan untuk ngeceknya ini kalau di sini kan kita node server .js. Nah, kalau di aku ini nggak bisa Mbak. Jadi npm start run. Dan juga nih lihat di dokumentasi kan kayak gini kan. Tapi pas dicoba kok error. Coba npm start. npm run rupanya kalau sudah di-build bisa npm start. npm run start kan. Oh gitu. Jadi cobalah jadi npm start run. Oh jalan rupanya. Node.js-nya tetap nggak jalan kan. Jadi coba lagi cari di GitHub kok masa sih nggak jalan. Padahal kan sudah di save di code-nya ada codingannya kan. Pas di GitHub kok kosong. Kok bisa kosong? Rupanya aku lupa nge-save Mbak di code. Pas aku tulis, aku langsung tutup aja kan. Nah, pikiran aku pas langsung itu kayak Word kan auto save. Rupanya enggak. Pas aku lagi nge-add itu file server itu masuk, tapi isinya kan enggak, karena nggak di save kan. Buka lagi kok bisa nggak masuk, rupanya semuanya kayak gitu semua yang aplikasi kan sampai 5 Mbak, kalau di Heroku kan sampai 5. Nah aku tuh sampai dapat notif kamu nggak bisa buat lagi, segera masukkan kredit card katanya kalau mau masukin aplikasi lagi. Woi, delete satu kan, baru masukin lagi, pusing-pusing aku delete semua,
Git-nya aku delete di file web itu, di file aplikasi, baru aku masukin git init lagi, baru masuk buat semua dari awal lagi kan, masalah dokumentasi. Makanya tadi cuma ada 2 commit kan, ke server baru sama tadi server baru. Itulah jadi kalau pas aku sekali commit itu coba satu kan. Maksud aku supaya tahu yang coba errornya di mana. Aku sampai buat 3 file, Mbak. Gara-gara itu aku copy 3. Pakai 3 cara kan, gimana caranya sih supaya dia bisa, rupanya cuma itu dong. Dari jam 4 sampai jam 8. Karena itu ya, servernya ya. Karena lupa nge-save doang, Mbak. Mbak Ara sudah ini kan 9:30. Kelas sudah dibuka ya, masih buka ini lagi. Ini kan, ya udahlah, saya kejar-kejar aja. Yang penting selesai slide-nya, penjelasannya dimengerti, aplikasi jalan. Ya, sekian Mbak. Oke. Ya. Ini kan sambil saya catat juga ya buat disampaikan ke Mas Hari sama Mas Dedi. Ini udah oke sih Mas sebenarnya. Nanti tinggal di-improve ya yang masalah DB tadi. Tadi Mbak. Ya. Nah, terus untuk kan ini kan karena Mas Adi Putra nyoba sendiri, jadi udah tahu ya alurnya harus apa yang dilakukan. Jadi nanti untuk membuat website selanjutnya udah nggak udah nggak keteteran lagi, dan kalau bisa jangan mepet deadline ngerjainnya. Karena kan adalah kita downtime gitu ya, downtime yang memang dipakai untuk istirahat. Nah itu mungkin kalau masih pemula ya korbanin sedikit, mungkin sekitar 30 menit nggak apa-apa, buat tambahin kayak 1 komponen aja gitu Mas setiap hari. 1 komponen kayak 30 menit gitu ya. Jadi setiap hari tuh ada ilmu baru yang masuk, atau sekedar baca dokumentasi juga nggak apa-apa. Jadi nanti nggak lupa gitu. Ini gitu sih Mbak. Jadi ada selesai 1, jalan lagi 1 kan, buat gitu kan. Entah itu desain, entah itu web, entah itu pakai apa. Yang penting ada aja dulu kan. Iya. Karena kalau udah kebiasa, kalau Mas Adi Putra mau ambil freelance kayak saya gini, nah itu udah kayak, oh ini kalau bisa saya jangan lama-lama nih, karena kan istilahnya ada istilahnya kan kalau freelance kan dibayar ya. Kalau kita kelamaan ngerjainnya, ya itu nggak ada. Bisa ngambil yang lain lagi maksudnya kan ya Mbak? Iya, jadi kan kayak kita nggak dibayar-bayar. Sementara kita semakin cepat kita ngerjain, semakin cepat kelar, ya kita semakin dibayar, bisa ambil job lagi kan. Iya. Nah, jadi kalau udah begitu kan istilahnya kayak lebih semangat ya. Kalau ini kan hanya assignment yang mungkin hanya untuk nilai. Tapi kan nanti kalau sudah kerja, sudah punya klien gitu ya. Nah, itu nggak kalau bisa jangan dadakan, karena pertama mereka kan nggak mau tahu ya belakangnya kayak gimana, tapi depannya harus bagus, menarik kayak gitu kan. Nah iya itu paling jadi pertimbangan. Oke Mbak, siap. Terima kasih Mbak. Oke deh, makasih Mas Adi. Iya Mbak. Good job ya. Siap, terima kasih. Oke.